NPM 233402011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang sangat penting nih terkait Healthy, Safety, and Environment atau HSE yang menyangkut serangkaian kebakaran yang terjadi di kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir di berbagai lokasi. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi bahaya apa sih yang harus diantisipasi, terus bagaimana cara pengendalian bahayanya, serta standar operasional HSE apa sih yang wajib diterapkan di industri minyak dan gas. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama kita, yakni bahaya apa saja sih yang seharusnya diantisipasi oleh perusahaan sebesar Pertamina di lingkungan operasional kilang minyak? Oke, bahaya yang pertama yaitu adanya kebakaran dan ledakan. Ini adalah bahaya yang paling nyata gitu, karena kilang minyak ini kan memproses dan menyimpan material yang mudah terbakar dan meledak gitu. Sedikit saja kelalaian, percikan api, atau kegagalan peralatan itu bisa berakibat sangat fatal. Bahaya yang kedua yaitu adanya paparan bahan kimia yang berbahaya. Nah, selain mudah terbakar, di kilang minyak itu banyak bahan kimia yang bersifat korosif, beracun, ataupun karsinogenik. Nah, para pekerja bisa terpapar melalui inhalasi uap, kontak kulit, atau bahkan tertelan jika prosedur penanganan tidak ketat. Nah, bahaya yang selanjutnya yaitu kecelakaan mekanis. Kilang minyak ini dipenuhi dengan mesin-mesin besar, pompa bertekanan tinggi, alat berat, dan lalu lintas kendaraan yang intens. Kegagalan fungsi alat, prosedur pengoperasian yang tidak benar, atau kurangnya pemeliharaan itu bisa menyebabkan kecelakaan serius seperti terjepit, tertabrak, atau terluka oleh bagian mesin yang bergerak. Maka dari itu, setiap peralatan itu harus memiliki jadwal pemeliharaan yang ketat untuk memastikan kondisinya itu aman untuk dioperasikan. Selanjutnya yaitu bahaya fisik. Lingkungan kerja di kilang minyak itu seringkali ekstrim. Kebisingan dari mesin bisa merusak pendengaran, suhu tinggi bisa menyebabkan heat stroke, tumpahan minyak bisa membuat lantai licin, dan bekerja di ketinggian pada struktur kilang itu memiliki resiko jatuh yang sangat besar. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya lingkungan. Operasional kilang minyak ini berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga berdampak pada citra perusahaan nantinya. Jadi, spektrum bahaya di kilang minyak itu sangat luas dan kompleks. Antisipasi yang matang dan sistematis adalah kunci untuk mencegah insiden seperti kebakaran yang telah terjadi. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengendalikan bahaya-bahaya yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, ada hierarki pengendalian bahaya yang umum digunakan, dan Pertamina seharusnya menerapkannya secara ketat di seluruh tingkatan operasionalnya. Oke, cara yang pertama yaitu eliminasi. Ini adalah cara paling ideal, yaitu menghilangkan sumber bahayanya sama sekali. Contohnya, jika memungkinkan, mengganti bahan kimia yang sangat mudah terbakar dengan bahan yang kurang reaktif dalam proses tertentu. Jika eliminasi tidak mungkin, kita bergerak ke substitusi. Ini berarti mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Misalnya, mengganti bahan kimia pembersih yang sangat korosif dengan agen pembersih yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu rekayasa teknik. Ini melibatkan modifikasi fisik pada lingkungan kerja atau peralatan untuk mencegah paparan bahaya. Contohnya, memasang sistem ventilasi yang baik untuk mengeluarkan uap berbahaya, memasang sistem pemadam kebakaran otomatis, atau memberikan penutup pengaman pada bagian mesin yang bergerak. Nah, selanjutnya yaitu kontrol administratif. Ini melibatkan penetapan aturan dan prosedur kerja yang aman, pelatihan yang memadai bagi pekerja, pemasangan rambu-rambu peringatan, sistem izin kerja yang ketat untuk pekerjaan berisiko tinggi, dan rotasi kerja untuk mengurangi paparan jangka panjang. Setiap pekerja baru harus mendapatkan induksi HSE yang komprehensif sebelum diizinkan bekerja di area kilang. Nah, yang terakhir yaitu alat pelindungan diri atau APD. Nah, ini itu adalah lapisan perlindungan terakhir dan hanya digunakan ketika bahaya tidak dapat dikendalikan secara memadai oleh tingkatan pengendalian yang lebih tinggi. Penerapan hierarki ini secara disiplin dan menyeluruh di semua tingkatan operasional Pertamina adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden kebakaran dan bahaya lainnya. Nah, pertanyaan terakhir, kita fokus pada standar operasional HSE yang wajib diterapkan di industri minyak dan gas seperti Pertamina. Ada beberapa pilar standar HSE yang menjadi fondasi operasional yang aman dan bertanggung jawab di industri migas. Yang pertama yaitu sistem manajemen HSE. Ini adalah kerangka kerja sistematis untuk mengelola risiko HSE secara keseluruhan. Standar ini mencakup perencanaan, implementasi, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja HSE. Pertamina harus memiliki dan menerapkan sistem ini yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Standar ini mengatur tata cara identifikasi, penyimpanan, penanganan, pengangkutan, dan pembuangan B3 secara aman untuk mencegah paparan dan pencemaran. Setiap kontainer B3 harus memiliki label yang jelas sesuai standar.
Nah, selanjutnya yaitu ada pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Mengingat risiko kebakaran yang tinggi, standar ini mencakup desain fasilitas yang tahan api, pemasangan sistem deteksi dan pemadaman kebakaran otomatis, latihan tim pemadam kebakaran internal, dan prosedur evakuasi yang jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggap darurat. Nah, standar ini itu mengatur prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggapi keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran, atau ledakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja di ruang terbatas atau confined space. Standar ini mengatur prosedur izin masuk yang ketat, pengujian atmosfer sebelum masuk, ventilasi yang memadai, dan adanya standby person di luar ruang terbatas. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan. Industri migas memiliki dampak lingkungan yang cukup signifikan. Standar ini mengatur upaya pencegahan pencemaran air, tanah, udara, serta pengelolaan limbah berbahaya sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar-standar HSI ini bukan hanya kewajiban regulasi, tapi juga investasi penting untuk melindungi pekerja, aset perusahaan, lingkungan, dan reputasi Pertamina itu sendiri. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita semua mendukung upaya peningkatan HSI di industri migas demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Audio Jungle.